Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Ini kalau hanya ditulis mungkin banyak juga yang belum paham, makanya saya coba jelaskan melalui audio ini, mudah-mudahan tercerahkan, ya kan. Jadi seperti tulisan saya tadi, keinginan di hati itu memiliki energi. Ada energi. Kita baru berkeinginan aja ada energi. Apalagi itu sudah terucap. Misalnya kita bilang saya mau begini, saya mau begitu. Itu juga energi yang lebih besar daripada hanya di hati. Apalagi permintaan atau doa. Nah, kalau doa ini sudah kita arahkan. Jadi istilahnya keinginan itu sudah kita ajukan proposal pada Allah. Itu energi lebih dahsyat lagi. Luar biasa dahsyatnya. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa, Allah Maha berkuasa, Allah Maha pemberi. Nah, tinggal kita afirmasikan saja dengan penuh keyakinan. Jadi makna afirmasi ini ya istilahnya ya yakin aja udah. Maka kita akan dapatkan kun fayakunnya Allah. Kata Allah, apabila aku sudah berkata kun jadi, jadi. Dan itu kuasa Allah itu akan Allah pinjamkan pada diri kita. Ketika kita katakan jadi, jadi. Dan ini sering saya buktikan. Nah, jadi selanjutnya kita bahas lagi tentang apa? Tentang ini. Mengapa kita banyak meminta doa kepada kiai? Kok nggak yakin kita doa kita itu dimakbulkan Allah? Kalau kita doa sama kiai, yakin kita? Karena kita percaya, kita yakin kiai kalau sudah berdoa pasti Allah hijabah, pasti Allah kasih. Tapi kalau kita nggak ada keyakinan. Jadi sebenarnya bukan soal kiai atau kita itu beda. Sebenarnya itu semua sama. Di hadapan Allah itu sama. Yang bedanya adalah soal yakin ini. Seorang kiai karena dia sering bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, dan dia sudah sering membuktikan Allah itu mengabulkan doa-doanya. Jadi keyakinan itu bertambah. Makanya kiai kalau sudah berdoa jadi. Tapi kalau kita ragu kita. Karena apa? Nggak ada yakin. Nah, jadi kita pelajari lagi dari Quran surat Shad ayat 35. Ini tentang Nabi Sulaiman. Dan dia berkata, ya Tuanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Nah, luar biasa itu kalau dibilang Nabi Sulaiman minta tuh nggak tanggung-tanggung. Dia minta nggak ada kerajaan yang lebih hebat daripada dia. Setelah dia itu nggak ada lagi yang lebih hebat dia minta. Jadi kalau dibilang kalau kita meyakini ayat ini, sehebat-hebat pun kerajaan dan apa zaman di dunia ini, ya nggak ada lagi yang lebih hebat daripada zaman Nabi Sulaiman. Karena ini doanya luar biasa, nggak ada lagi yang lebih hebat dari dia. Mengapa dia minta seperti itu? Kok nggak tanggung-tanggung gitu, luar biasa kita bilang. Nggak bisa kita cerna itu sama logika, ya kan? Karena apa? Di sini ada bentuk marifat. Dia kenal Allah itu maha pemberi. Orang yang kalau sudah kenal maha pemberi pasti yakinnya itu luar biasa. Nah, kebanyakan kita ini nggak kenal. Kita hanya tiap hari ngomong Allah maha pemberi, tapi kita nggak kenal Allah itu maha pemberi. Sehingga tidak ada keyakinan. Tapi kalau kita yakin jadi. Nah, jadi inilah kita latih sama-sama, buktikan sama-sama. Dan saya sudah sangat sering membuktikan. Saya itu kalau dibilang nggak pegang uang, nggak punya uang, tapi apapun yang saya inginkan jadi, walaupun nggak ada uang. Bagaimana bisa jadi nggak ada uang? Ya yakin aja.
Ya seperti di buku Sadar Allah itu saya tulis. Dulu ingin ke Gumpang nggak ada duit, tapi saya yakin saya akan ke sana. Itu sudah bentuk afirmasi, sudah bentuk energi itu. Nyatanya apa? Allah kirimkan malaikatnya. Ya makna malaikat ini kan utusan, perantara Allah. Kasih itu si Andi duit, biar dia bisa ke Gumpang. Akhirnya apa? Berangkat saya, walaupun saya nggak punya duit, diongkosin. Nah, yang kedua, saya diperintahkan Allah, kamu nggak usah kerja. Kamu hanya nulis saja, buat YouTube, nulis buat YouTube, nggak usah kerja. Nanti nggak ada waktu untuk jemaah. Nah, saya yakin. Jadi macam mana penghidupan untuk anak istri saya, ya Allah? Urusanku itu, kata Allah. Nah, ketika saya yakin, ada saja rezeki, ada saja uang. Istilahnya saya butuh ini, dicukupi. Saya butuh itu, dicukupi. Memang kita nggak pegang uang banyak, tapi istilahnya selalu dicukupi. Saya nggak punya uang bayar rumah, yakin aja akan Allah bayar. Ada saja tuh uang datang. Nah, ketika sepi, misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari sepi nih, nggak ada orang beli buku saya istilahnya rezeki itu kita tarik gitu. Nah, jadi sangat berbeda. Orang yang menarik rezeki dengan cara berusaha, dengan kita yang cara kesadaran ini beda. Kalau saya menarik rezeki bukan dengan otot, bukan dengan tenaga, tapi dengan kesadaran jiwa ini. Ya tinggal kita sadari aja, Allah akan mengirim orang-orang untuk membeli buku saya. Entah siapa orangnya, Allah yang kirim nanti. Dan saya yakini benar kejadian. Setiap hari ada aja 1 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang, ada aja yang beli buku. Otomatis ada saja uang masuk. Nah, itu kalau teman-teman buktikan dalam kehidupan, sungguh luar biasa. Jadi selama ini kenapa kita hidup susah, hidup galau, merasa kurang, merasa nggak cukup, karena nggak yakin. Tapi kalau sudah kita betul-betul main di wilayah yakin, ini luar biasa. Apalagi contoh-contoh yang lain, banyak contoh-contoh yang lain. Kemarin Pak Henry datang ke Batam minta belajar patra, sedangkan saya ilmunya belum ada. Tapi saya yakin aja tuh, nekat aja. Ada Allah kok, ngapain takut, ya kan? Datang, siap Pak Henry, datanglah. Emang awalnya takut saya, waduh ini kok main datang-datang aja ini. Nanti saya mau ngasih apa nih, ilmunya nggak ada. Nah, tapi Allah bilang lagi, yakin aja, yakin dapat ilmunya. Nah, banyaklah dalam kehidupan sudah saya buktikan banyak. Jadi untuk teman-teman coba kita istilahnya gimana ya, memang dalam setiap ucapan itu juga harus hati-hati. Berkatalah yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk, karena setiap ucapan ada energi dan itu bisa menarik itu. Ketika kita berprasangka buruk, kita berucap yang buruk-buruk, akan menarik keburukan. Dan itu sangat sering saya buktikan. Jadi ya kita ngomong yang baik-baik aja, yang indah-indah aja, yang enak-enak aja. Dan harus yakin, jangan lagi di wilayah sebab akibat. Kalau kita berpatokan dengan uang, aku harus ada uang dulu baru bisa punya ini, baru bisa punya itu namanya membatasi kuasa Allah. Karena kita, mindset kita ini akan terjebak oleh sebab akibat. Tapi kalau kita sudah di wilayah yakin, aku nggak tahu caranya bagaimana, tapi aku yakin Allah kasih. Nah itu luar biasa itu. Allah buktikan nanti, entah bagaimana caranya Allah buktikan. Nah ini memang susah kalau kita mau ngomong, kita belum membuktikan susah. Jadi ya sama-sama aja kita buktikan lah. Dan saya juga sudah 2 tahun ini, dari 2016 sampai sekarang 2018, saya
terpuruk oleh keuangan, dan di sini saya mau coba bangkit lagi. Saya yakin suatu saat nggak mungkin saya begini terus. Saya mau buktikan seperti doanya Nabi Sulaiman. Allah itu Maha Pemberi. Minta itu jangan tanggung-tanggung. Bukan berarti kita minta itu untuk diri, bukan. Minta itu ya harus nego dulu kepada Allah. Ya Allah, aku minta ini, minta itu, tapi nego dulu. Nah, dan ini sudah saya buktikan tentang dari umur saya dulu 23 tahun. Di umur 23 tahun saya kerja kapal, banyak sekali tuh. Waktu saya masuk Thailand, 10 orang kru, 10 orang juga cewek naik ke atas kapal. Dan 10 orang itu rata-rata berzina semua. Cuman kami 2 orang aja yang gak berzina. Kenapa? Takut sama Allah. Oleh karena itu saya nekat. Ya Allah, kalau aku gak cepat-cepat nikah, bisa-bisa aku berzina juga ini. Jadi saya nekat. Saya yakin pada Allah. Ya Allah, di umur 25 aku harus menikah. Insya Allah engkau akan kirimkan jodoh. Alhamdulillah, tepat di umur 25 Allah kirim jodoh. Walaupun saya kepinginnya orang Jawa, nggak jadi, ya dapatnya orang Batak. Ya tapi ya itu Allah kasih, Allah tunjukkan kuasa Allah. Dapat. Nah itu terus pelan-pelan kita buktikan. Jadi yang kalau ditanya bagaimana menumbuhkan keyakinan, harusnya sering dibuktikan. Buktikan terus. Kita jangan pakai lagi sebab akibat. Kalau pakai sebab akibat itu mengijab itu. Pokoknya pinginnya apa? Ya udah, yakin aja Allah akan kasih. Caranya bagaimana? Nggak usah dipikir. Kalau dipikir nggak nyampe kita. Yakin aja Allah akan kasih. Nah itulah yang dibilang kun fayakunnya Allah itu akan terjadi. Nah jadi sama-sama kita buktikan. Mungkin teman-teman sekarang sama nih kayak kita, rezeki misalkan. Ya udah, yakin aja tentang rezeki. Misalkan masalahnya apa lagi, jodoh, yakin aja Allah akan kasih jodoh. Misalnya satu lagi penyakit, yakin saja Allah akan sembuhkan. Bagaimana caranya? Serahkan sama Allah. Nah, luar biasa itu. Apapun bentuk masalah kita, kalau kita sudah di wilayah yakin ini, wah nggak ada lagi lah yang ditakutkan. Luar biasa itu. Kebanyakan orang takut, kenapa? Nggak yakin. Besok bagaimana? Bayar ini bagaimana? Untuk nutupi utang ini bagaimana? Cicilan ini bagaimana? Mikir ya. Mengapa bisa begitu? Nggak yakin. Tapi kalau kita sudah di wilayah yakin, Allah itu Maha Pemberi, dan kita kenal Allah itu Maha Pemberi, insya Allah terjadi. Nah ini sudah, karena semua itu ada energi loh. Keinginan aja itu energi. Kita ucap energi, apalagi minta. Luar biasa dasarnya energi. Akan menarik itu. Apa yang kita mau itu akan datang itu. Jadi sama-sama kita buktikan, sama-sama kita pelajari, tingkatkan yakin ini. Nanti kalau teman-teman sudah buktikan sekali, udah dihafal itu. Besok buktikan lagi, hafal lagi. Besok buktikan lagi, hafal lagi. Lama-lama keyakinan itu akan bertingkat. Dan insya Allah enak hidup ini, ya kan? Nggak mikir lagi. Kalau sudah di wilayah yakin, luar biasa itu.